Kita akan masuk dalam doa. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Hari ini kami memasuki pada masa kami diingatkan bagaimanakah api semangat Roh Suci menggetarkan gereja Tuhan kembali karena sudah di dalam kegelapan yang begitu pekat. Manusia bertahta dan menguasai gereja Tuhan. Dan setelah Tuhan murka, Tuhan menyatakan kebenarannya dan kemurahannya kembali. Dia memakai seorang bernama Martin Luther, dan dengan seluruh keturunan yang ada dalam rohmu, di dalam imanmu, bapak-bapak gereja yang mencintai engkau, sehingga meletuslah satu semangat kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada iman yang asali, dan kembali kepada Kristus, solus Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Dan kami bersyukur Tuhan karena semua ditutup dengan soli deo gloria di hadapan-Mu. Kami hari ini belajar dari satu poin yang penting sekali, yaitu teologi pengharapan, teologi pengampunan, dan kami masuki pada teologi pembenaran hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami tahu bahwa manusia selalu berpusat pada dirinya sendiri dan mengangkat serta mengagungkan, disadari atau tidak disadari, baik itu sengaja ataupun tidak merasa disengaja. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa meneliti bahwa apa yang terjadi, yang digemparkan dan digoncangkan akhirnya tegak kembali, yaitu ajaran Kristus Yesus Tuhan kami yang tidak pernah dikalahkan. Firman itu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk bapak-bapak gereja. Banyak mereka yang mati dibakar karena mencintai firman-Mu, karena menerjemahkan firman Tuhan, karena memberitakan iman yang benar, dan mereka harus memberikan nyawanya menjadi martir. Dan kami hari ini mengingat mereka semuanya. Tuhan pimpin supaya kami sungguh-sungguh memiliki dan mewarisi semangat dan perjuangan mereka sampai kami bertemu dengan Tuhan. Bawalah hati kami persembahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau memakai dan membuat seluruh hidup kami dilayakkan dan dikenan oleh Tuhan, karena kami dibenarkan oleh Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus dan dikuduskan melalui karya Roh Kudus. Dan kami serahkan hati kami, dan kami siap untuk dipimpin, dan kami siap untuk taat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya, Lukas pasal yang ke-18. Saya akan buka share screen-nya dulu. Lukas pasal 18. Ya. Dibenarkan melalui iman, melalui anugerah, bukan perbuatan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dengan pemungut cukai. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Hebat juga ini ya. Jadi memandang dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Ada dua orang pergi ke bait Allah ya. Sebentar. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi dua orang ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena ada sebabnya ini. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Apanya tidak sama dengan orang lain? Yang pertama, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi itu dekat ya, mungkin di belakangnya. Nah sekarang kita lihat kebanggaan rohaninya, 12.
Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Menyatakan hati yang penuh dengan penyembahan dan persembahan dan kemurahan kepada Tuhan. Ayat 13. Tetapi, nah selalu ada kata tapi, ya, yang membalikkan semua situasi dan kondisi. Orang yang tinggi hati meninggikan hati, dan orang yang rendah hati yang remuk, redam itu, hatinya yang remuk. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, jadi tidak berani mendekat ke ruang kudus dan ruang maha kudus, tapi dia berada jauh sekali, jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah," sama-sama, "Ya Allah," berdoanya kepada Allah semua. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Titik. Tidak ada menyatakan dosanya itu dan bertele-tele seperti orang Farisi ini. Dia cuma mengatakan, "Aku orang berdosa." Sederhana, saudara. Nah, surah 14 kesimpulannya. Perumpamaan ini sangat sederhana, ya. Aku berkata kepadamu, orang ini siapa? Pemungut cukai. Orang ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sama dengan Matius 13 ayat 12. Coba saya baca, ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 13, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi atau menggagai mereka yang berusaha masuk. Dan kemudian celakalah, 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 celakalah sampai selesai. Nah, baik, kita belajar Lukas 18 ayat 9 tadi, ya. Nah, kita akan masuk. Nah, di PowerPoint-nya tuh kita masuk. Yang pertama, saudara, ini satu pengajaran yang kemudian diajarkan para rasul dalam suratannya, dan disimpulkan ajaran pembenaran Allah ini dibenarkan oleh Allah, ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ya, saya baca semua ayatnya. Saudara, ini ayat hafalan, ya, bagi orang-orang Injili, orang Reform, orang Puritan. Ini sebagai ayat yang menjadi ayat kokoh untuk keselamatan adalah bukan karena perbuatan manusia, tetapi adalah karena perbuatan dan karya Allah di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, membanggakan diri, meninggikan diri, menyombongkan diri. 10, karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita lihat Titus. Ini ayat-ayat keselamatan adalah karya Allah, bukan karya kita. Ya. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Dia siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Dan ini diulang-ulang dalam beberapa firman Tuhan. Oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh apa? Kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, dan seterusnya. Nah, kita lihat Filipi pasal yang kedua. Apakah itu hasil pekerjaan kita atau bukan? Ya, Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi yang kerjakan keselamatan siapa? Ya kita. Menurut ayat ini kan jelas kan, kita yang kerjakan. Ya, dari mana kamu kerjakan? Nah, itu rahasianya. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu koma, bukan titik. Kalau titik, nah itu berarti kerjaanmu. Tapi itu koma. Jadi ada sebabnya, ada yang mendukungnya, ada yang membuat kamu bisa kerjakan. Ayat 13, karena kalimatnya pada ayat 13 dikatakan karena, tahu karena? Itu penyebabnya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi siapa yang mengerjakan? Saya mengerjakan pekerjaan baik, saya mengerjakan apa yang tanda petik menjadi tanda bahwa saya orang percaya, saya sudah diselamatkan. Saya kerjakan itu. Siapa kerjakan? Saya. Dari mana kamu bisa kerjakan? Dari mana kamu tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan? Nah, dikatakan di sini karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saya mengerjakan apa yang dikerjakan Allah di dalam diri saya yang dikerjai Allah. Istilah dikerjai itu kadang-kadang negatif ya. Tak kerjai kamu. Ya. Jadi mengerjakan pekerjaan bagaimana Allah mengerjai saya dan membentuk saya, maka saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Di dalam Kristus saya mengerjakan pekerjaan itu, dan pekerjaan saya adalah pekerjaan Bapa yang dikerjakan dalam pekerjaan karya pekerjaan Kristus. Kerja. Jadi Bapakku bekerja, aku bekerja. Kalau Bapakku bekerja, aku bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, aku bekerja. Bapak bekerja. Maka setiap orang Kristen bekerja. Betul nggak? Pekerjaan baik itu harus dikerjakan dan tidak boleh tidak oleh orang percaya. Tetapi bukanlah kamu yang mempunyai kemampuan. Sumber kebaikan bukan dirimu. Bapaklah, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sebagai terang. Ya, Galatia pasal 2 ayat 6. Jadi ini semua hampir Rasul Paulus yang menuliskan semua. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Musa, hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saya melakukan hukum Taurat untuk menyatakan apa? Saya orang berdosa. Semakin saya taat, saya semakin tahu saya semakin berdosa. Jadi Taurat menunjukkan dan memfoto dan membongkar semua dosamu. Ini saya berikan ilustrasi yang pernah. Ya, ilustrasi apa? Seorang dokter yang mendiagnosis semua tubuh kita sampai kepada dokter yang terakhir, namanya dokter P, dokter PET scan. Jadi sampai sel-selmu dia tahu ini ada penyakit yang nggak tahu semua. Nah itu fungsi dari hukum Taurat adalah membuka seluruh
kebusukanmu, kejijikanmu, keberdosaanmu. Dan semakin kamu tahu hukum Taurat 10 hukum itu, kamu semakin terang berdosanya dan betapa bangkrutnya kamu secara rohani. Jadi Taurat berfungsi menelanjangi manusia dalam dosanya. Taurat berfungsi memojokkan kamu bahwa kamu tidak bisa dibenarkan dengan caramu dan kamu tahu kamu berdosa. Jadi dengan Taurat itu orang dibawa untuk apa? Mencari juru selamat, mencari penebus, mencari korban untuk dirinya, dan bukan membenarkan diri. Jadi sampai hari ini bangsa Israel, bangsa Yahudi, sampai detik hari ini mereka sedang menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Bahkan Mesias yang sudah datang itu mereka bunuh. Nenek moyang mereka membunuh Yesus. Dan nenek moyang mereka yang membunuh Yesus dibinasakan semua. Dan di akhir zaman, bangsa Yahudi yang sekarang di Israel, orang Israel itu, jika tidak mengaku Yesus, sama nasibnya, dibinasakan Tuhan. Jangan puji-puji orang Israel dan orang Yahudi secara daging. Karena berapa banyak di padang belantara dibinasakan Tuhan. Dan berapa banyak orang-orang yang melawan Tuhan itu langsung dibinasakan Tuhan. Mulai dari rajanya, Ahab, Isabel, Boas, semua itu semua. Orang-orang yang buas sekali itu. Raja-raja yang jahat semua dibantai oleh Tuhan. Termasuk Salomo. Jika tidak bertobat, Salomo pun dibinasakan Tuhan. Daud sama. Saul, semua raja. Nggak ada yang baik. Ya, saudara, Roma 16 terakhir. Kita lihat sebelum kita bahas perumpamaan ini. Roma pasal 11 ayat 6. Ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jelas saudara? Kita lihat pasal 3. Pasal 3 ayat 28. Ya. Ini ayat penutup di bawah itu ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Semua ritual agama, semua hati nurani, semua moral tidak menyelamatkan manusia. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya dia mencintai istri anaknya, sebaik-baiknya dia baik dengan orang, dan orang memuji-muji dia, wah karena kamu memberi, membangun, waduh tempat-tempat ibadah dibangunkan, kamu bukan orang agama kami, kamu orang Kristen membangunkan kami tempat-tempat ibadah. Saudara, kamu pikir itu bisa menutupi kamu dan kemudian kamu bisa selamat? Karena orang memuji-muji kita karena perbuatan kesalahan kita. Saudara, bukan berarti orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Kita boleh bercahaya seperti itu. Dan saya sangat bersyukur jika ada orang Kristen membangunkan rumah-rumah seperti vihara, masjid, apa gitu. Oh, luar biasa itu, saudara. Tetapi itu bukan kemegahan, kebanggaan, dan bukan jalan untuk membeli keselamatan. Saudara, itu adalah satu kemurahan dan satu hati kasih Bapa yang murah. Ya. Kalau kita bisa bangunkan tempat orang lain, kamu bisa bangun nggak gereja orang-orang miskin? Nah, itu masalah yang besar dari hati nuranimu. Kamu untuk pamer di depan media, firman Tuhan mengatakan, jika kamu berikan dengan tempat yang tersembunyi, dengan tangan yang tidak menarik kembali, dan Allah yang mau hatinya itulah kamu bangunkan. Barulah kamu dipuji oleh Tuhan, bukan dipuji manusia. Dan semua dipuji manusia, tidak pernah dipuji Tuhan. Kalau engkau berdiam, engkau membangun satu daerah di Kalimantan yang, waduh, gerejanya mau ambruk, dan kamu berdiam, tidak pamer, tidak apapun, membangunkan itu, kemudian selesai bangun, dan kamu katakan, jangan katakan siapapun kalau saya membangun, jangan sekali katakan itu nama saya, jangan pakai nama saya untuk tanda tangan di gereja ini menjadi prasasti, sakti. Berdiam saja, engkau lakukan itu semua, dan engkau dijempol oleh Tuhan. Engkau anakku yang luar biasa. Hanya Tuhan yang kenang saya.
bukan manusia. Mau seperti itu? Para bintang film, artis-artis itu? No. Mereka menyatakan itu supaya mereka apa? Semakin jaya, perkasa, adijaya, kuasa. Nama bis kota itu. Ya kan? Saudara, mereka melakukan untuk apa? Motivasi apa? Saudara, itu kalau dilihat Tuhan, jijik Tuhan. Apa yang dibangkitkan dengan keadaan seperti itu? Terus ditanya oleh Tuhan, waktu aku telanjang di mana kamu? Diam semua. Saudara, kita bersyukur kita mendapatkan ayat firman Tuhan yang indah ini. Terakhir, Roma 4 ayat 13. Ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jelas sekali ini, pembenaran melalui iman di dalam Kristus Yesus dan bukan yang lain. Saudara, berpusat pada satu pribadi, dan iman itu selalu mempunyai objeknya adalah salib Kristus. Saudara, perumpamaan ini, pemungut cukai dan orang Farisi ini, itu hanya ada di Injil Lukas. Kenapa hanya di Injil Lukas? Kalau kita lihat Lukas pasal 18, coba kita lihat ayat 9. Saudara lihat, tidak ada referensi ayatnya di sana. Ya, cerita ini nggak ada. Yang ada itu dimasukkan satu kata kesimpulan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu merupakan, saudara tahu, awal mula sebelum Yesus mencelakai, mengutuk orang-orang Farisi ahli Taurat dengan kalimat ini. Berarti, saudara bayangkan, berarti kalimat ini adalah kalimat bagi orang-orang yang meninggikan diri, yang membanggakan diri dengan gerejanya, dengan pelayanannya, dengan kesuksesannya. Dan setiap orang yang mengatakan demikian, aku sudah berkhotbah untuk orang, sudah yang mendengar. Billy Graham itu lebih dari 100 juta. Indonesia paling, pendeta Indonesia paling nggak sampai 10 juta. Kita bangga. Dan ada yang didengarkan 1 miliar. Gangnam Style. Bener kan? Sekarang banyak yang lain. Style-style layangan. Saudara, BTS, Blackpink itu 1 miliar lebih loh. Apa yang kamu banggakan? Dunia lebih hebat dari kamu. Untuk viewer, dunia lebih hebat. Pendeta 100.000, 1 juta. Wow, udah senangnya luar biasa. Kaya raya dia. Saudara, Joel Osteen itu podcastnya yang langganan itu 12 juta. Kayanya kayak apa dia? Yang 100.000 aja udah kaya. Nah, kalau 1 miliar, kaya apa dia kayanya? Saudara, pemungut cukai dan orang Farisi itu sungguh-sungguh bumi dan langit, kerohanian yang seolah-olah dilihat manusia dan dilihat Tuhan beda jauh, saudara. Saya selalu ingin melihat apa yang dilihat Tuhan, dan selalu, saudara tahu, kita selalu jatuh dalam kesalahan melihat dengan mata. Ada seorang misionaris namanya Jim Yos, itu di YouTube ada. Istrinya diperkosa orang Papua seharian, dan Tuhan berkati istrinya nggak sampai, artinya diperkosa sungguh-sungguh, tapi seluruh tubuhnya dari atas sampai kepala digebukin, disiksa habis-habisan. Setelah istrinya mendapatkan perbuatan seperti itu, apa yang dikatakan istrinya? Jim Yos tanya, istrinya mengatakan apa? Di dalam kebengisan kejahatan manusia, aku melihat roh kebaikan Tuhan. Bagaimana bisa orang yang disiksa, mau diperkosa, dia bisa melihat kebaikan Tuhan? Dan termasuk pendeta Jim Yos ini ada di Papua. Ya, saudara bisa dengar itu ceritanya, dia langsung bercerita misinya dia di Papua. Saudara, sekali lagi, apa yang dibanggakan?
Kalau saya melihat pendeta-pendeta yang seperti itu dengan pendeta-pendeta yang begitu mewahnya seperti orang Farisi ahli Taurat itu, dan hamba-hamba Tuhan yang begitu sederhana dan tidak pernah diingat orang, yang mati di dalam pelayanan dengan kesengsaranya, penderitaannya, Tuhan bangga dengan mereka dan Tuhan mencicik lihat orang seperti ini. Karya apa yang dibangun, saudara? Saudara, kita melihat sekarang perbandingannya. Ya, perhatikan sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ahli Taurat dan pemungut cukai. Saudara perhatikan, dua-duanya pergi ke bait Allah dan bukan waktu ibadah, bukan, saudara. Ini waktu pribadi dan mereka untuk menyatakan hubungan mereka dengan Tuhan yang paling terdalam. Dan pas saat itu Tuhan Yesus sengaja menceritakan itu bukan bergantian, bukan, saudara, tapi bersamaan. Karena untuk membongkar kepalsuan, tujuannya membongkar siapa yang palsu, siapa yang membenarkan diri dan siapa yang dibenarkan Tuhan. Dan kedua orang itu berjalan, dan yang satu dengan gagahnya, dengan bajunya, dengan kemegahannya, dengan kerohaniannya, dengan keyakinannya, dengan optimis rohani, yakin betul dia diterima Tuhan, saudara. Langkahnya tidak ragu-ragu, bukan bonek gitu, bokin, bondo iman, atau boim. Dan orang Farisi itu berjalan dan dia menuju kepada Allah. Dan pemungut cukai juga sama. Saudara perhatikan perkataannya, ya, perbedaannya, ya, perhatikan. Ya Allah, aku mengucap syukur. Rohani sekali, saudara nggak bisa mendeteksi kepalsuan di situ. Dari kata-katanya, luar biasa ini pendeta saya. Hidupnya penuh ucapan syukur. Kagum kita. Terus saudara lihat pelacur, pemungut cukai, bajingan-bajingan. Masuk gereja nggak pantas kamu. Gitu kan? Kenapa gereja itu nggak berkembang sampai sekarang? Karena tidak mencari jiwa-jiwa seperti ini. Yang dicari orang kaya, orang baik ke gereja. Tapi orang berdosa, orang sengsara dalam penderitaan, nggak pernah kita inguk. Orang Farisi mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur. Wah, satu bentuk kerohanian yang luar biasa, saudara. Penuh dengan ucapan syukur, itu anak-anak Tuhan. Betul kan? Ahli Taurat ngomong apa? Ya Allah. Nggak berani nantap ya. Ya Allah. Dan berada di pojok lagi. Minder. Minder rohani itu kebaikan. Minder jasmani dosamu sendiri. Minder dia, bukan minder karena apa? Karena dia tidak layak dan tidak punya harga diri yang perlu ditonjolkan. Apanya orang berdosa ditonjolkan? Apanya kamu tonjolkan? Perbuatan dosa-dosamu. Wah, apanya ditonjolkan? Malu kita. Betul kan? Dan pemungut cukai itu mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku. Yang satu ngomong apa? Aku bersyukur. Yang satu ngomong, kasihani aku. Dua rohani yang sangat berbeda jauh. Tapi yang dinikmati oleh manusia yang mana? Saudara senang yang mana? Kalau ada orang berdoa, Tuhan, aku jatuh dalam dosa lagi, Tuhan. Aku jatuh lagi dalam dosa ini, Tuhan. Terus ada orang berdoa dengan kata-kata indah, Tuhan, aku bersyukur padamu. Engkau sudah memberikan kebaikan-kebaikanmu kepada hidupku. Aku tidak meminta-minta. Gitu kan? Terus dengan orang yang berdoa seperti ini, di telinga kita yang rohani, saudara senang yang mana? Jujur, saudara. Saudara nggak akan suka dengar yang seperti itu. Ini doa udah kalah dalam perang ini. Belum apa-apa, udah nyerah dia.
Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara perhatikan, ada satu ciri khas orang-orang yang binasa. Dalam doa kita tahu. Nah, ini rahasianya, saudara. Kalau tidak berdoa kita nggak tahu. Dengan berdoa kita tahu siapa orang-orang yang palsu, orang-orang yang dicelakai oleh Tuhan, orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang hatinya kejahatannya itu besar. Dengan doa kamu tahu apa yang